Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi di video kali ini tuh gue mau bahas Overlord untuk versi web novelnya. Gue ingetin lagi kalau cerita ini tuh nggak ada hubungannya sama cerita utamanya. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lain dari Overlord. Nah, yang mau gue bahas di video kali ini tuh adalah chapter 96 sampai chapter 98. Dan gue juga bakal bahas chapter 1 Overlord untuk versi bagian 2. Yang tentunya yang gue bahas ini adalah web novelnya. Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian tuh dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini ada tentara yang lagi membuat perkemahan dan ketika di malam hari mereka tuh ngobrol dengan santai. Mereka ini punya tugas nih untuk menuju ke sebuah desa yang tujuannya untuk menangkap seorang wanita bernama Henry. Beberapa orang tentara di sini ngerasa beruntung dengan tugas ini karena mereka tuh saat ini nggak perlu ikut berperang melawan kekaisaran. Tapi walaupun gitu, para tentara di sini juga bertanya-tanya nih tentang kenapa banyak tentara yang dipanggil hanya untuk menangkap seorang wanita. Ketika lagi ngobrol dengan santai, tiba-tiba ada angin kencang di tenda mereka dan tiba-tiba tuh datang nih seorang wanita yang menyapa mereka dengan senyuman. Wanita itu mengaku sebagai Henry. Para tentara terkejut karena tiba-tiba datang orang yang mereka ingin tangkap. Henry di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh emang sengaja nih mendatangi para tentara yang mau menangkapnya. Jadi daripada menunggu ditangkap, lebih baik Henry tuh saat ini langsung menemui para tentara. Dan Henry tuh mau menghancurkan semua tentara yang ada di sini. Di sini juga terlihat wajah Henry tersenyum jahat. Seperti yang kalian tahu lah ya, kalau itu bukanlah Henry. Dan yang jadi Henry saat ini tuh adalah Lupus Regina. Jadi Lupus Regina tuh saat ini memakai nama Henry. Dan untuk sekarang gue tuh bakal bahasnya pakai nama Lupus Regina. Tujuannya untuk mempermudah supaya kalian tuh nggak bingung. Tapi perlu kalian ingat, di hadapan para tentara tuh menganggapnya kalau Lupus Regina adalah Henry. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke ceritanya. Jadi saat ini Lupus Regina tuh membawa 30 goblin yang menggunakan topi merah yang cerah. Para goblin juga menggunakan sepatu besi dan di tangan mereka tuh memegang senjata kapak. Saat ini para tentara tuh ngerasain bahaya dan mereka tuh bersiap untuk berperang melawan Lupus Regina beserta para goblin. Untuk awal di sini Lupus Regina tuh melepaskan ledakan ke arah perkemahan. Jadi saat ini gelapnya malam menjadi sangat terang karena ledakan dari api yang muncul. Beberapa tentara juga saat ini tuh ada yang mati karena langsung hangus terbakar. Para tentara di sini terlihat panik karena serangan dadakan tersebut dan mereka tuh mulai agak menjauh dari Lupus Regina. Lupus Regina saat ini tuh menyuruh para goblin untuk membunuh beberapa tentara. Tapi tentunya Lupus Regina tuh menyuruh tubuhnya tuh jangan sampai hancur. Karena mayat-mayat itu masih bisa dimanfaatin untuk keperluan eksperimen Nazarik. Lupus Regina juga ngasih tahu untuk membiarkan beberapa tentara tetap hidup. Tujuannya untuk ngasih peringatan ke orang-orang supaya mereka tuh jangan pernah berani lagi menyentuh Henry.
Seketika perkemahan yang tadinya sunyi, saat ini tuh menjadi sangat mencekam. Karena saat ini tuh dipenuhi sama jeritan dan teriakan-teriakan orang-orang yang mendekati ajal mereka. Dalam waktu 7 menit hampir 1000 manusia tuh dibunuh sama 30 goblin. Melihat pembantaian itu, Lupus Regina di sini ngerasa kalau saat ini julukan Bloodstain tuh emang sangat cocok disematkan kepada Henry, dan hal itu beneran sangat cocok. Jadi dengan tindakan Lupus Regina saat ini, julukan Henry saat ini beneran fakta, dan itu bakal membuat nama Henry ditakuti. Setelah pembantaian, Lupus Regina pun akhirnya kembali ke Nazarick. Sekarang 3 hari sejak peristiwa pembantaian tersebut, dan saat ini di dataran Kadze ada tembok besar yang mengelilingi perkemahan. Di sana tuh terdapat 60.000 pasukan kekaisaran Baharut. Salah satunya adalah Nimble yang merupakan salah satu dari 4 kesatria terkuat di kekaisaran. Saat ini Nimble lagi ngobrol sama salah satu jenderal yang bernama Kabein di perkemahan. Mereka ini ngobrolin soal Archduke baru dari kekaisaran, yaitu Ainz Olgaun. Kabein ini bertanya-tanya nih soal Archduke baru. Dia tuh penasaran sama sosok Ainz Olgaun yang dirumorkan sebagai magic caster yang kuat. Di sini Nimble tuh terlihat ketakutan dan gemetaran ketika ditanya soal sosok Ainz Olgaun. Kabein di sini tuh semakin penasaran sama sosok dari Ainz. Oh ya, sebenarnya Ainz tuh posisinya tuh adalah Frontier Marquis, dan jabatan itu setara dengan Archduke. Tapi entah kenapa di terjemahan novelnya tuh sekarang dipanggil dengan Archduke. Ya, kemungkinan sih untuk mempermudah pembacanya, karena pada dasarnya Frontier Marquis ini diceritanya tuh setara sama Archduke. Makanya untuk kedepannya gue bakal manggil jabatan Ain dengan Archduke. Oke, saat ini kembali lagi ke cerita. Saat ini gak lama ada laporan tentang kedatangan rombongan Ainz. Di sini orang-orang tuh bertanya apakah perlu dilakukan pemeriksaan terhadap rombongan Ainz sebelum memasuki perkemahan. Jadi sebenarnya sangatlah wajar kalau misalkan ada pemeriksaan terlebih dahulu. Tapi di sini Nimble tuh nggak mau membuat masalah. Jadi lebih baik membiarkan untuk rombongan Ainz masuk tanpa harus melalui pemeriksaan. Saat ini para tentara menyambut rombongan Ainz. Rombongan kereta Ainz ini menggunakan kereta-kereta yang mewah. Dan hawa kedatangan rombongan Ainz ini membuat semua orang jadi takjub. Dalam rombongan itu juga terlihat ada Fluder, dan Fluder sekarang mendampingi Ainz. Oh ya, di anime atau light novel yang mendampingi Ainz tuh harusnya adalah Mare. Nah, di web novel nggak ada Mare, makanya yang mendampingi Ainz adalah Fluder. Ketika melihat Ainz, Kabein di sini tuh mewajarkan jika kaisar tuh waspada sama Ainz. Aura dan sosok Ainz ini emang terpancar sebagai orang kuat. Bahkan beberapa tentara saat ini tuh seperti kaku ketika melihat Ainz. Aura kuat saat ini tuh terpancar dari Ainz, makanya orang-orang tuh merinding dan takut. Bahkan beberapa orang tuh saat ini mulai meragukan nih kalau Ainz ini adalah manusia, karena nggak mungkin lah manusia ngeluarin aura menakutkan. Oh ya, perlu kalian tahu kalau saat ini Ainz pakai topeng, makanya orang-orang di sini tuh saat ini menganggap kalau Ainz manusia, padahal Ainz adalah undead. Saat ini Ainz dan Fluder mengobrol. Fluder di sini ngasih tahu Ainz kalau Nimble ini adalah salah satu yang terkuat di kekaisaran. Di sini Ainz tuh tentunya terlihat bingung. Ainz di sini ngasih tahu kalau sekarang Nazarick tuh adalah bagian kekaisaran. Fluder di sini mengerti dan dia tuh minta maaf. Nah, karena Nazarick bergabung dengan kekaisaran, itu artinya Nimble cuma kesatria biasa. Dan dia tuh bukan lagi salah satu yang terkuat di kekaisaran, karena ada banyak yang terkuat di Nazarick. Saat ini Ainz juga ngerasa kalau armor Nimble ini kurang bagus. Fluder di sini ngasih tahu kalau armor Nimble ini udah termasuk bagus di kekaisaran. Ainz di sini ngerasa kalau Jirnip tuh kurang memperhatikan bawahannya, makanya armornya terlihat kurang bagus.
Ya intinya Ainz tuh di sini agak merendahkan Kaisar, karena bagi Ainz armor yang dipakai Nimble kurang bagus. Di sini karena Kaisar seolah-olah diejek terus, KBN di sini ngasih tahu sebaiknya nggak usah diperpanjang lagi obrolannya. KBN ngasih tahu sebagai orang yang bakal berjuang bersama dalam perang, sangat gak baik untuk ngomongin perlengkapan temannya. Jadi nggak perlu mengomentari armor temannya. Ainz di sini terlihat bingung ketika dikasih tahu akan bertarung bersama. Fluder saat ini mulai ngomong. Fluder di sini ngasih tahu kalau Ainz saat ini tuh bakal menggunakan pasukannya sendiri. Jadi nggak perlu bantuan dari pihak kekaisaran. Seketika orang-orang di sini tuh langsung terdiam. Gak lama Nimble di sini ngasih tahu kalau saat ini ada surat dari Kaisar. Ainz saat ini langsung berlutut mendengar hal itu. Nimble saat ini terkejut karena Ainz tuh berlutut ketika ada surat dari Kaisar. Nimble dalam hatinya tuh bertanya-tanya nih, apakah Ainz tuh beneran tunduk sama kekaisaran atau pura-pura. Saat ini Ainz tuh ngerasa heran karena Nimble tuh gak membacakan surat dari Kaisar. Nimble ngasih tahu kalau surat itu adalah surat pribadi untuk Ainz, jadi nggak mungkin dibacain. Ainz saat ini berdiri lagi karena dia tuh nggak perlu berlutut kalau suratnya adalah surat pribadi. Setelah banyak ngobrol, Ainz di sini mulai nunjukin pasukannya. Dari gerbang teleport saat ini tuh keluar banyak undead. Ada sekitar 300 undead keluar dari gerbang teleport. Pasukan itu adalah pasukan Death Knight. KBN seketika saat ini tuh terdiam ketika melihat pasukan dari Ainz. Walaupun jumlahnya hanya 300, tapi itu semua udah cukup untuk menghabisi banyak pasukan. Di sisi lain, saat ini Raven dan Gazep mengobrol. Raven saat ini tuh bertanya-tanya karena pasukan kekaisaran tuh sampai saat ini mereka tuh masih belum bergerak. Singkat cerita saat ini terlihat kalau kekaisaran udah mulai bergerak. Gazep dan Raven saat ini terkejut ketika melihat pasukan Death Knight. Dan mereka juga sangat terkejut ketika melihat di antara pasukan Death Knight itu ada juga Skeleton Dragon. Saat ini terlihat juga kalau Ainz tuh membuat lingkaran sihir yang besar. Raven dan Gazep saat ini tuh ngerasain bahaya. Jadi sama kayak di animenya, alasan Ainz ngeluarin lingkaran sihir itu semua karena dia tuh mau lihat reaksi dari player. Kalau ada player udah pasti kalau mereka bakal meresponnya. Tapi faktanya saat ini tuh nggak ada seorang player. Dan sama kayak di animenya, dia juga menggunakan cash item. Dan Ainz juga saat ini tuh ngeluarin Subnigurat. Karena hal itu saat ini banyak pasukan kingdom yang mati. Orang-orang kekaisaran maupun kingdom saat ini tuh semuanya ketakutan. Di sini tuh hanya ada satu orang yang teriak kegirangan dan dia adalah Fluder. Fluder ini terkagum-kagum sama sihir dari Ainz. Jadi masih sama kayak animenya, orang-orang kingdom tuh diinjak-injak sama monster kambing tentakel yang disebut dengan Darkyo. Di sini percakapan Mare dan Ainz tuh diganti dengan Fluder dan Ainz. Saat ini para tentara kingdom terlihat putus asa. Mereka tuh seolah-olah ngerasa dalam mimpi. Para prajurit dimusnahkan dalam sekejap. Dan saat ini tuh ada 5 monster raksasa mengerikan. Para prajurit kingdom saat ini tuh cuma bisa kocar-kacir. Raven saat ini menyuruh pasukan untuk mundur. Saat ini tuh udah gak bisa dibilang perang, melainkan pembantaian. Oh ya, di sini tuh ada yang beda dengan animenya. Jadi di web novel, Raven ini diinjak sama Darkyo. Jadi ceritanya tuh Raven tuh saat ini berjuang untuk lari. Tapi pada akhirnya Darkyo berhasil mengejar. Dan akhirnya dia tuh menginjak tubuh Raven sampai hancur. Sebelum mati, Raven ini menyesali telah menerima tugas memimpin pasukan. Padahal dia tuh udah tahu kalau Ainz berbahaya, tapi dia tetap menerima tugas memimpin pasukan.
Nah, di detik-detik akhir, Raven ini mengingat keluarganya dan setelah itu dia mati. Di sini juga ada Gazep yang mencoba untuk menghentikan monster Dakyo. Adegannya tuh bisa dibilang masih sama seperti animenya. Oh ya, di sini bedanya, Gazep tuh nggak pakai full armornya. Alasannya karena Gazep tuh nggak mau dinyir-nyirin sama para bangsawan. Makanya Gazep tuh saat ini nggak full item. Saat ini Gazep didesak sama Dakyong, tapi dia tuh saat ini menyadari kalau Dakyong tuh saat ini nggak serius menghabisi dia. Gazep di sini nggak ngerti kenapa Dakyong nggak bunuh dia. Di sisi lain, saat ini Raja terlihat putus asa. Di tempat Raja juga saat ini tuh ada beberapa orang termasuk Climb. Di sini mereka tuh ngerasa heran karena Climb tuh terlihat biasa aja ketika melihat ada banyak monster yang melakukan pembantaian. Jadi kalau manusia normal harusnya Climb tuh saat ini udah kena mental. Tapi sekarang Climb tuh terlihat sangat nyantai dan Climb tuh seolah nggak takut. Climb di sini ngasih tahu dia tuh pernah ngerasain hawa membunuh yang jauh lebih kuat. Makanya dia tuh saat ini bisa nyantai dan dia tuh nggak takut. Ya, jadi Climb tuh udah ngerasain hawa membunuh dari Sebas. Makanya dia tuh udah terbiasa ketika ada Dakyo. Saat ini di sisi lain, Ainz tuh mengarahkan sarung tangan miliknya ke depan dan dia tuh menyerap cahaya biru yang keluar dari mayat-mayat tentara Kingdom. Kurang lebih saat ini Ainz tuh udah menyerap 130.000 bola cahaya berwarna biru. Jadi nama sarung tangan itu adalah Avaris dan Generosity, yang tentunya itu adalah salah satu merupakan world item. Jadi di dalam game, sarung tangan itu punya kemampuan untuk menyerap EXP musuh yang mati. Nah, di dalam game, level Ainz itu udah maksimal yaitu level 100. Jadi ngumpulin EXP bisa dibilang adalah hal yang gak perlu. Cuma ya, karena sekarang bukanlah di dalam game, makanya Ainz tuh nyoba ngumpulin banyak EXP. Karena siapa tahu aja bisa berguna di masa depan. Nah, menariknya di sini, orang-orang yang melihat Ainz saat ini, mereka tuh menganggap kalau Ainz ini lagi ngumpulin jiwa-jiwa orang mati yang udah dibunuh. Jadi mereka tuh nggak tahu soal ngumpulin EXP. Makanya saat ini orang-orang tuh yang melihat itu, mereka tuh menganggap kalau Ainz tuh saat ini adalah Raja Iblis. Ainz di sini mendengar beberapa prajurit menggumamkan soal Raja Iblis. Ainz di sini tuh heran kenapa orang-orang tuh menganggap dia sebagai Raja Iblis. Ainz ini sebenarnya tuh mau dikenal sebagai pahlawan dan Demir lah yang nantinya tuh bakal dikenal sebagai Raja Iblis. Tapi ternyata saat ini malah Ainz yang mendapatkan julukan Raja Iblis. Singkat cerita saat ini Ainz ada di depan pasukan kekaisaran. Dia tuh saat ini menyuruh orang-orang untuk tepuk tangan atas kekuatan mahadasyat yang udah dikeluarin sama Ainz. Di sini yang tepuk tangan semangat tuh adalah Fluder dan kemudian tentara lain juga ikut tepuk tangan karena mereka saat ini takut. Atas kejadian pembantaian itu nama Ainz di masa depan tuh bakal semakin terkenal. Di sisi lain, saat ini Platinum Dragon Lord didatangi sama seorang wanita tua yang disebut dengan Rigrid. Untuk adegan pertemuan Rigrid dan Platinum Dragon Lord kurang lebih masih sama seperti animenya. Ya, intinya Rigrid ini ceritain soal Magic Caster yang bernama Ainz Olgaun yang telah membantai ratusan ribu pasukan Kingdom. Jadi itulah akhir dari Overlord bagian 1. Jadi perlu kalian tahu kalau di web novel, Overlord ini dibagi menjadi 2 bagian. Jadi ada bagian 1 dan bagian 2. Sekarang bagian 1 udah selesai dan sekarang kita mulai memasuki bagian 2. Nah, bagian 2 ini ceritanya tuh udah beda jauh dengan anime maupun light novelnya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja gua lanjutin ke cerita Overlord bagian 2. Dan yang gua bahas saat ini tuh adalah chapter 1. Jadi saat ini setelah pembantaian itu, beberapa jenderal kekaisaran tuh saat ini lagi diskusi.
Di sini ada jenderal yang terlihat kesal karena kekaisaran tuh nggak lanjutin serangan kepada Kingdom. Padahal saat ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi tentara Kingdom. Oh ya, jadi ketika peristiwa pembantaian, ternyata beberapa pasukan Kingdom tuh masih ada yang hidup, dan mereka yang hidup saat ini melarikan diri. Nah, di sini ada satu jenderal yang gak puas karena membiarkan beberapa orang untuk mati. Dia tuh maunya semuanya tuh dihabisi tanpa terkecuali. Di sini para jenderal lain tuh gak setuju dengan pendapat jenderal yang mau menghabisi orang-orang dari Kingdom yang melarikan diri dari pembantaian. Saat ini tuh udah diputuskan kalau mereka tuh bakal mengirim utusan ke Kingdom. Jadi nggak perlu lagi membantai pasukan yang udah menyerah. Oh ya, jenderal yang ngotot mau menyerang lagi bernama Rey. Rey ini bisa dibilang berbeda dari jenderal yang lainnya. Dia tuh nggak takut sama pembantaian yang udah dilakuin sama Ainz. Justru Rey tuh sangat mengagumi pembantaian tersebut. Bagi Rey, pembantaian itu adalah hal yang sangat indah dan itu merupakan seni yang sangat luar biasa. Saat ini masih ada perdebatan antara Rey dan para jenderal yang lainnya. Rey di sini ngasih tahu kalau mereka tuh saat ini harus menghabisi orang-orang Kingdom yang melarikan diri. Karena kalau enggak, nantinya mereka tuh bakal kembali untuk menyerang balik. Tentunya pernyataan itu langsung dibantah sama jenderal lain. Karena nggak mungkin ada orang yang bakal bersemangat lagi untuk menyerang balik ketika udah melihat pembantaian tersebut. Rey saat ini tuh ngerasa heran sama para jenderal yang lainnya. Para jenderal lain tuh di sini terlihat kurang suka sama perang kali ini. Para jenderal lain tuh menganggap kalau yang terjadi saat ini tuh bukanlah sebuah perang, melainkan pembantaian sepihak. Dan para jenderal lain tuh di sini ngerasa kasihan sama tentara dari Kingdom. Rey saat ini tuh nggak ngerti kenapa para jenderal lain tuh nggak ngerti seni perang. Bagi Rey, pembantaian yang udah dilakuin sama Ainz, hal itu adalah keindahan yang sangat mutlak. Jadi harusnya nggak perlu mengasihani tentara dari Kingdom. Bagi Rey tuh kalau perlu membantai semuanya, termasuk semua yang melarikan diri. Rey di sini tuh tetap ngotot kalau pasukan yang melarikan diri itu harus segera dihabisi karena manfaatnya sangat banyak untuk kekaisaran. Saat ini jenderal bernama Beliblat, dia tuh langsung berdiri dan menyuruh Rey untuk diam. Di sini tuh terjadilah keributan dan Kabein di sini menghentikan keributan dan menenangkan orang-orang. Beliblat dan Rey seketika langsung diam dan mereka minta maaf. Topik diskusi saat ini berganti dan mereka tuh ngomongin Ainz. Beberapa jenderal di sini tuh sepakat kalau Ainz ini adalah Raja Iblis. Pembantaian terhadap tentara Kingdom adalah bukti kalau Ainz tuh adalah orang yang sangat berbahaya. Mereka juga di sini ngerasa kemungkinan yang dilakuin sama Ainz tuh bukanlah kekuatan terkuat dari Ainz. Jadi kekuatan terkuat Ainz tuh kemungkinan masih disembunyikan. Selain itu, mereka juga diskusiin soal pasukan undead yang dibawa sama Ainz. Satu Death Knight tuh seenggaknya setara atau bahkan lebih kuat dari Gazelle. Dan pasukan Ainz tuh saat itu ada 300. Ditambah lagi para undead tuh gak pernah lelah. Jadi udah jelas kalau pasukan Ainz tuh adalah pasukan yang konyol, gak masuk akal. Mereka bahkan di sini tuh menyamakan Ainz seperti Demon God dalam cerita sejarah. Mereka tuh gak pernah bisa membayangkan ada orang yang mampu membunuh 100.000 lebih pasukan sendirian. Mereka juga di sini tuh ngerasa sangat bahaya kalau membiarkan Ainz ada di dalam kekaisaran. Mereka tuh ngerasa kalau kaisar tuh kemungkinan udah diperdaya sama Ainz. Di sini para jenderal tuh terlihat ada rasa takut. Satu-satunya yang santai di sini hanyalah Rey. Rey di sini ngasih tahu Ainz tuh adalah sosok yang sangat luar biasa. Rey sangat yakin Ainz tuh bakal jadi sangat bahaya kalau misalkan ada orang lain yang menentangnya. Jadi selama ada di pihak Ainz, harusnya orang-orang tuh nggak perlu khawatir. Dan bisa dibilang kalau di pihak Ainz saat ini tuh paling aman. Beliblat di sini ngasih tahu
Diskusi saat ini tuh bukan tentang melawan Ainz atau bukan, melainkan soal masa depan kekaisaran. Jadi kalau ada orang yang terlalu kuat di dalam kekaisaran, kekuatan kaisar tuh bisa runtuh. Makanya mereka tuh saat ini harus mikirin masa depan. Diskusi para jenderal masih berlanjut. Rey saat ini tuh hanya geleng-geleng kepala sama diskusi yang terjadi. Rey tuh ngerasa kalau para jenderal ini ketakutan. Makanya mereka tuh nggak percaya dan jadi sangat waspada sama Ainz. Bagi Rey, di hadapan orang yang sangat kuat, yang bisa dilakuin sama orang lemah tuh cuma ada dua pilihan, yaitu mengikutinya atau menentangnya. Para jenderal tuh terlihat seperti menentang keberadaan dari Ainz. Dan bagi Rey hal itu adalah hal yang sia-sia. Rey tuh saat ini berpikir lebih baik untuk memihak pada Ainz. Jadi daripada menentangnya lebih baik memihaknya. Singkat cerita saat ini rapat para jenderal dihentikan. Alasannya karena saat ini tiba-tiba datang Ainz. Para jenderal saat ini tuh terlihat sangat gugup. Dan mereka tuh langsung pura-pura menyambut kedatangan Ainz. Para jenderal ngasih tahu Ainz tuh nggak perlu datang ke tempat para jenderal. Ainz tuh cukup memanggil para jenderal, maka para jenderal tuh pasti bakal datang langsung ke tempat Ainz. Jadi nggak perlu Ainz yang datang, biarlah mereka aja yang datang. Ainz saat ini ngasih tahu kalau dia tuh bakal mengurus mayat-mayat tentara Kingdom yang masih tergeletak. Ainz juga di sini tuh menganggap kalau mayat-mayat itu adalah sesuatu yang indah. Seketika para jenderal langsung terdiam karena Ainz tuh menganggap kalau mayat itu adalah sesuatu yang sangat indah. Di sini Ainz juga meminta lahan kosong, tujuannya supaya dia dan pasukannya bisa istirahat. Saat ini Rey menawarkan diri untuk membawa Ainz ke lahan kosong. Mereka pun saat ini akhirnya pergi ke lahan kosong. Oke, sebelum gua akhiri videonya di sini gua mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Sasuga, Kuwasama, Tangkil, Juli, Laira TMK, Tari-Tari, Evan Barus, Ashar Januri, Sukasa, Mikizari, Ted Zero, Rev, HS, dan Galih Arya. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.